Beliau adalah awal-awal orang yang masuk Islam
maka dengan sebab imannya Sayyidah Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah. Nah, jadi Siti Khadijah ini termasuk daripada golongan yang pertama beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pemimpin daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk agama Islam adalah Siti Khadijah. Nah, nanti di akhirat itu dikatakan ada sekelompok umat Nabi Muhammad yang pendahuluan masuk surga, yaitu disebut kelompok itu as-sabiqun al-awwalun, yaitu kelompok yang pertama beriman kepada Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Jadi mereka yang terdahulu masuk Islam, nah itulah nanti orang-orang yang terdahulu masuk surga. Yang pendahuluan siapa? Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini pendahuluan sehingga kita masuk surga. Kenapa? Karena Sidinlah yang pertama kali beriman lawan Nabi Muhammad. Dan bahkan Siti Khadijah ini nanti Sidin menjadi pemimpinnya, pemimpin perempuan dalam surga adalah Siti Khadijah. Namun dari golongan laki-laki pemimpinnya Nabi kita Muhammad. Kalau dari golongan perempuan itu nanti adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi buat babinian kena masuk surga beratan, mudah-mudahan beratan masuk surga. Nah, itu kena pemimpinnya dalam surga itu kena Siti Khadijah. Nah, cuman secara keseluruhan pemimpin beratannya Nabi Muhammad. Nah, cuman kelompok babinian itu kena ada kelompoknya yang dipimpin oleh Siti Khadijah. Jadi sesuai dengan pengorbanan Siti Khadijah, pengorbanan Sidin karena beliau ini orang yang pertama masuk Islam, pertama beriman lawan Nabi, ya tentunya pengorbanan Sidin pun luar biasa. Nah, godaan-godaan, gangguan-gangguan, cacian, makian, macam-macam disandang siapa oleh Siti Khadijah. Nah, jadi sesuai pengorbanan Sidin, nah sesuai juga pemberian penghormatan yang Allah berikan lewat Siti Khadijah. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau ini adalah orang yang mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah, membantu kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah. Jadi Sidin ini bukan hanya orang yang pertama menyatakan keislamannya di hadapan Nabi di dunia. Nah, namun karena di padang mahsyar ketika Allah bangkitkan Nabi kita Muhammad, nah pertama kali menyaksikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul pun nanti juga Siti Khadijah. Ya, nanti di padang mahsyar itu dikatakan kita berataan ini karena ada dua pertanyaan yang Allah tanyakan seberataan umat Nabi Muhammad. Pertanyaan pertama ketika di padang mahsyar itu ujar Allah, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Siapa yang kalian sembah? Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah mudah menyahutnya. Nah, ta'budun atau kami menyembah kepada Allah. Itu jawabannya, kami sembah adalah Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ujar Allah, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian itu menjawab seruan Nabi Muhammad? Bagaimana kalian itu menjawab ataupun menerima daripada kerasulan Nabi Muhammad? Jadi pertanyaan pertama tentang syahadat tauhid, pertanyaan kedua tentang syahadat Rasul. Kalau syahadat tauhid ini berarti kita menyebut siapa yang beriman lawan Allah, mudahnya menyahuti Allah Tuhan kami menyembah kepada Allah. Nah, cuman nanti pertanyaan yang kedua syahadat Rasul itu yang pertama kali menyatakan keislamannya, menyatakan kerasulan Nabi Muhammad, yang memimpinnya nanti Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah, akulah orang yang pertama kali menyatakan keislaman dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pemimpin berataan yang memimpin menyatakan keislaman dan keimanannya kepada Nabi Muhammad, yang memimpinnya di padang mahsyar nanti adalah Sayyidah Khadijah. Dan kemudian Siti Khadijah ini Sidin mendapat keberuntungan menjadi orang yang menjadi khadam Rasulullah, menjadi pembantunya Rasulullah. Nah,
kalau Siti Khadijah ini bahari membantu Rasulullah langsung menyerahkan harta sidin ke Rasulullah, menyerahkan jiwa sidin langsung dengan Rasulullah karena beliau hidupnya sejaman melawan Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah akan minta bantu agama Islam, turun Siti Khadijah. Apabila Nabi Muhammad ada mengganggu Nabi kita Muhammad, langsung turun Siti Khadijah. Nah kalau kita sekarang ini apabila hendak berhadap melawan Nabi, masih ada kesempatan. Bukan berarti kita dinekan sejaman melawan Nabi ini kada kau lagi berhadap melawan Nabi, kada. Jalan kita hendak berhadap melawan Nabi di akhir zaman ini adalah kita itu menyebarkan agama Islam, mensiarkan agama Islam. Jadi agama yang dahulunya dibawa oleh Nabi kita Muhammad kita ajarkan lawan orang, dan mengajarkan agama itu pada mesti harus jadi guru. Kita di rumah tangga pun kita misalnya menyampaikan 1-2 sunnah Nabi Muhammad lawan anak kita, itu namanya mengajarkan agama juga. Jadi kada harus menjadi guru karena menyampaikan agama itu orangnya harus tetranya guru atau orangnya tetranya harus misalnya ustaz, karena siapapun bisa menyampaikan agama. Kepala rumah tangga menyampaikan agama Nabi Muhammad lawan anak bininya, anaknya menyampaikan agama Nabi Muhammad lawan anaknya, anaknya misalnya anak menyampaikan lawan bangsa anaknya, lawan keluarganya, bisa aja. Nah ini adalah salah satu jalan kita itu berhadap lawan Nabi. Jadi agama Nabi kita Muhammad kita dakwahkan, kita sampaikan lawan orang. Nah itulah jalan kita itu berhadap membantu lawan Nabi Muhammad SAW. Karena ujian Nabi Muhammad agama Islam ini semakin akhir zaman akan semakin hilang, semakin berkurang orang melaksanakan sunnah Nabi. Awal mula kata Nabi Muhammad Islam itu datang asing di mata orang-orang Quraisy. Kemudian Islam itu berkembang. Nah, semakin akhir zaman agama tadi semakin asing. Tetapi Nabi Muhammad beruntunglah orang yang dikatakan asing tadi. Siapa yang dikatakan asing tadi? Itu orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad. Karena sunnah Nabi Muhammad ini semakin akhir zaman kita akan dianggap orang semakin ketinggalan zaman. Yang tadinya orang misalnya tetapi baju koko misalnya semakin akhir zaman semakin dipadahkan orang ketinggalan zaman, atau dipadahkan orang kampungan, atau dipadahkan orang misalnya ada tren. Nah, jadi wahid ini pun misalnya pakaian turbina berabit-rabit salawat, nah ini menggaul orangnya ya, atau baju bina bakat misalnya, nah ini nang jurang keren atau gaul wahid ini. Namun kita misalnya di mana-mana pakaian, tetapi baju koko biah dipadahkan orang kampungan kan aja lah, ketinggalan zaman kan aja, atau misalnya kuno macam-macam ada sama orang. Nah itu memang sudah dikatakan Nabi Muhammad agama Islam ini semakin akhir zaman semakin asing, semakin tertinggal. Tetapi Nabi mengatakan beruntunglah orang yang disambati orang yang ketinggalan zaman tadi. Siapa orangnya? Orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah orang yang keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar dengan gelar Sayyidatul Thahirah, yaitu pemimpin perempuan yang suci. Jadi di dunia sebagai pemimpin perempuan yang suci, di akhirat di surga karena jadi pemimpin perempuan pulang di surga. Jadi di dunianya sebagai pemimpin Siti Khadijah lah, nah di surga pun jadi pemimpin jadi akibat Siti Khadijah. Dan masyhurlah beliau dipanggil dengan Al-Kubra, dan nasab beliau pun bertemu dengan nasab Rasulullah pada datunya Qusay. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, ini Siti Khadijah keturunan Sidin adalah orang-orang yang hebat berataan. Jadi orang yang hebat itu rata-rata menurunkan orang hebat juga. Buktinya apa? Karena Siti Khadijah lawan Nabi Muhammad ini punya keturunan orang-orang mulia, anaknya pun berataan hebat berataan. Nah, bukan para habaib yang kita lihat di zaman sekarang ya. Itu adalah zuriat daripada
Siti Khadijah. Jadi hendak melihat kenyataan daripada Nabi lawan Siti Khadijah, ya Tuan Habaib adalah Tuan Habaib itu keturunan Rasulullah. Dan insya Allah membuat kita mahal Siti Khadijah ini kan bukan Nabi Muhammad saja Nabi Muhammad, bukan para habaib pun hitung luar biasa. Kenapa? Kuitan kurang dihaulik, ya Allah, kuitan kurang dibacakan manakib. Kita tuh misalnya bisa kuitan dihauli orang saban bulan, dihadiahi orang saban bulan, kayak apa ada hitung pasti hitung. Makanya kita hitung ini pulang buat habaib sadunia ini ada kesalahan hitungannya berapa nak paling kutubnya. Maka dikatakan apabila orang itu ada punya keturunan sampai kepada maka tidak ada jalan untuk mencapai wali kutub. Jadi kan wali kutub itu biasanya ada dilihat keturunan sampai ke nah jadi pasti bingung buat para habaib, bingung buat orang-orang punya keturunan sampai Rasulullah karena pada tuannya karena adalah kuitan orang Yahudi. Nah, sedangkan kita menghauli ataupun membaca manakib wali-wali Allah aja kayak Syekh Salman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Bursa Unggul atau siapapun yang kita baca awalnya atau manakibnya itu sudah turun rahmat Tuhan, sudah turun kasih sayangnya Allah. Apalagi yang kita baca manakib, yang kita hauli ini adalah pada Tuhan yang Tuhan para habaib Siti Khadijah. Nah, insya Allah keberkahan apapun turun kan. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah ini termasuk daripada ahlul darak, yaitu adalah pangkat seorang wali yang apabila ditawasuli itu, nah disebut beliau dengan sebutan ya ummana Khadijah al-Kubra, wahai ibu kami Khadijah al-Kubra, maka hadirlah beliau. Ya sudah kita panggil kan Siti Khadijah tadi di depan manakib tadi. Assalamualaikum ya ummana Khadijah al-Kubra. Nah, kita memanggil Quran Sidin itu supaya menghadirkan rohani Sidin. Nah, jadi kita malam ini membaca manakib Siti Khadijah karena sudah dipanggil Quran Sidin. Nah, rohani Sidin hadir di sini, cuman kita ada melihat. Nah, cuman kita dapat merasakan aja tentang Siti Khadijah itu pangkat wali yang apabila dikiau Quran Sidin diberi salam kepada Sidin menyahut Sidin. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau mempunyai ilmu dan akal yang sempurna. Beliau memiliki akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan. Beliau mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan, kecantikan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau adalah orang yang sangat kaya raya dan pemurah. Beliau adalah orang yang banyak harta, pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Nah, jadi Siti Khadijah ini adalah Sidin orang sugih luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita sugih keberkahannya lah dengan berkat Siti Khadijah. Jadi akhir zaman ini kan penting sugih itu, meminta sugih itu penting benar. Kenapa? Karena agama Islam ini perlu bantuan. Kita kada kawan misalnya sekedar mendoakan aja, kada ada nang sugihnya membantu agama kada kawan jalan. Jadi namaran sugih ini nah, jadi di akhir zaman ini ya guru hari penting pada sugih. Jadi banyak-banyak meminta doa Tuhan, minta sugih itu penting benar. Kenapa? Karena biar orang susah itu Nabi mengancam dan Nabi Muhammad kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir ujar Nabi Muhammad orang susah itu jadi kafir. Kenapa? Gara-gara ini apabila kada kuat iman ditawari orang apa karena misalnya duit 3 makun lah bakafir, kubari duit jika misalnya 10 juta akun bakafir. Karena di akhir zaman ini fitnahnya luar biasa. Nabi dikatakan di akhir zaman ini nanti orang bakal keluar rumah di pagi hari dalam keadaan imannya masih ada di dadanya, tapi setelah pulang ke rumah di sore hari imannya sudah lepas, imannya sudah hilang. Kenapa? Karena fitnah di akhir zaman ini gagal badal. Nah, fitnah tadi fitnah apa yang menggoda iman kita. Namun berduit insya Allah terjaga aja, tapi paling kadang kita nyaman sedikit hendak menyumbang-nyumbang, hendak membantu agama dan nyaman.
Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah adalah beliau orang yang selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasulullah apabila ada orang kafir yang mengganggu ataupun berbuat jahat terhadap Rasulullah. Dan adalah Siti Khadijah senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun berumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah. Nah, ini sifat di Siti Khadijah inilah yang perlu kita contoh. Si dia ini selalu menghiburi Rasulullah, selalu menyenangkan hati Rasulullah. Kada pernah selama 24 tahun berumah tangga serumah dengan Nabi Muhammad kada pernah sekalipun menyakiti hati Rasulullah. Nah, ini Siti Khadijah, mudah kita mau contoh sedikit lah. Nah, kayak apa menghiburi Rasulullah ya lah. Dengan menghiburi Rasulullah itu ya kita berkumpul-kumpul ya lah, berkumpul-kumpul bersalawatan, membaca salawat ke Nabi. Ini menghiburi Rasulullah. Dan sebaliknya apabila kita berbuat maksiat, Nabi Muhammad itu sedih, jadi luar biasa. Tapi walaupun Nabi Muhammad itu sedih melihat umatnya bermaksiat, Nabi Muhammad itu kadang pernah lupa sih dia memintakan ampun kepada Allah. Dalam hadis itu dikatakan ujar Nabi, aku Siti Aisyah kadang pernah kurang dalam satu malam itu sembahyang taubat selama berapa? 1000 rakaat. Nabi Muhammad setiap malam kepada lawan Siti Aisyah ada pernah kurang sembahyang taubat 1000 rakaat. Kesan apa beliau sembahyang taubat 1000 rakaat, padahal Nabi Muhammad itu maksum melawannya. Dosa sini diampuni Tuhan, yang terdahulu habis diampuni Allah, akan datang habis diampuni Allah. Kesan apa sembahyang taubat 1000 rakaat saban malam? Ujar Nabi Muhammad, sembahyang taubat ini kalau ada umatku yang ada sempatan bertaubat imbah meninggal itu kesadinya upayakan ya Nabi Muhammad taubatnya tadi. Nah, itu Nabi Muhammad menggandang dasar siapa? Dasar umat sini. Kita ini banyak umat Rasulullah ini meninggal karena ada sawatan bertaubat, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan kada sempat minta ampun lawan Tuhan. Tapi sudah ada tabungan kita sembahyang taubatnya Rasulullah saban malam 1000 rakaat sudah. Dan bahkan bukan sembahyang taubat tadi yang disediakan Nabi dasar umat sini. Dan Nabi Muhammad di hadis itu, Nabi Muhammad itu semua gawean umat sini di mana aja melihat Nabi Muhammad. Apabila aku melihat ya Nabi Muhammad umatku itu berbuat kebaikan, aku bersyukur lawan Tuhan. Bersyukur mengucapkan alhamdulillah aku bisi umat nang katujuh keselawatan. Alhamdulillah aku bisi umatnya Nabi Muhammad nang katujuh kumpul-kumpul di majelis ilmu hibung Nabi kita Muhammad. Tapi ya Nabi apabila aku melihat umatku itu berbuat maksiat, di saat itu juga ya Nabi aku langsung minta ampun kepada Allah dasar umatku tadi. Ya Allah ampuni si fulan bin si fulan itu akhirnya berbuat maksiat. Ya Allah ya Nabi ampunilah tuna ada umatku yang berbuat maksiat, ampuni akan. Kamu Nabi Muhammad kamu minta akan ampun pasti kabul sudah ya. Nah pasti kabul. Nah cuman walaupun ada jaminan sudah dari Nabi Muhammad terampuni dosa-dosa kita, cuman namun Nabi Muhammad melihat kita bermaksiat sih sakit hati. Nah jangan-jangan kita mulai Nabi Muhammad sakit hati ya Allah. Walaupun dosa kita itu sudah ada jaminan terampuni daripada sembahyang taubat Nabi Muhammad, cuma jangan menyakiti hati Rasulullah kita. Nah itu baiknya Nabi Muhammad kalau kita lah. Nah jadi Siti Khadijah beliau pada pernah menyakiti hati Nabi Muhammad. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah ini, pangkat beliau adalah afdalu wa sayyidatu nisa'il alamin, istri yang paling utama daripada istri-istri baginda, dan semua anak baginda pun dilahirkan daripada Khadijah, melainkan Ibrahim maka dari Mariatul Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Siti Khadijah: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah Zahra. Nah semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinah. Nah jadi dari semua anak Siti Khadijah, anak orang ini, nah Siti Fatimah Zahra ini melahirkan buan para habaib, buan para syarifah. Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali dan melahirkan cucu-cucu Rasulullah Hasan Hussein dan seterusnya. Nah lainnya rata-rata meninggal lagi halus. Nah kayak siapa? Qasim meninggalnya lagi halus, Abdullah meninggal lagi halus. Itu hikmahnya kenapa anak Nabi Muhammad itu kadang-kadang lakian yang sampai Tuhan meninggalnya. Karena kita apabila anak Nabi Muhammad itu yang lakian itu hidup sampai ke Tuhan, barangkali kita ada sangkaan anak Tuhan ini kan mengganti Nabi Muhammad kita jadi Rasul. Jadi hikmahnya kenapa Qasim, Abdullah,
Lakian itu dimatikan Allah lagi halus supaya jangan ada yang menyangka ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Karena seandainya pasti ini sampai Tuhan, pasti sangkaan kita pasti nak mewaris Rasulullah Nabi Muhammad anak ini bang sudah kita kasih. Nah, tapi Nabi Muhammad apa meninggal, anak situ meninggal lagi halus, dan Nabi Muhammad adalah penutup segala Rasul. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau selalu berkhidmat, berkhadam, menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhalwat di Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk Rasulullah. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah. Seperti sabda Rasulullah, sungguh aku telah diberi cinta kepada Khadijah, dan aku cinta kepada siapapun yang cinta dengan Siti Khadijah. Dan juga baginda Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Siti Khadijah, menghormati keluarga Siti Khadijah dan mengirim hadiah. Dan terkadang beliau menyembelih kambing, kemudian membagi dagingnya kepada keluarga Siti Khadijah. Dan baginda sering menyebut kebaikan Siti Khadijah serta memuji, bercerita keistimewaan kelebihan Siti Khadijah. Dan baginda tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang. Dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Khadijah. Sayyidah Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kafir kepadaku. Sayyidah Khadijah telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Sayyidah Khadijah telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Sayyidah Khadijah telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dan Sayyidah Khadijah telah memberi keturunan kepadaku sedangkan istri yang lain tidak. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, ketika beliau akan meninggal, Rasulullah memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat langsung daripada surga. Inilah sebahagian daripada keistimewaan Siti Khadijah. Kesimpulannya, keistimewaan beliau tidak dapat dihitung, menakib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan oleh baginda kebaikan dan keistimewaannya. Mudah-mudahan dengan berkat karamah Siti Khadijah, dengan berkat kemuliaan Siti Khadijah, kita mendapatkan sedikit daripada kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah, kita termasuk orang yang dicintai oleh Siti Khadijah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik hajat urusan dunia maupun akhirat. Dan mudahan kita berkumpul berada di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Dan mudahan kita berada diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.